melewati sekolah yang akhirnya apa yang terjadi, kecelakaan, bahkan orang di mana-mana ya toh? Iya. Kemudian ini akan membentuk kelompok masing-masing yang kemarin ada itu kelompok yang kemarin nah. Betul kan? Memang kelompoknya. Jadi silakan saya di kelompok satu, kemudian kelompok atau sendiri nih. Jadi yang penting bersama dengan kelompoknya. Silakan bertahu. Apakah dia memiliki pembuluh, jelaskan ini nanti kasus berapa, dari untuk pembunuhan berapa, balik berapa, ini aliran darah dari mana, ini dari mana, jelas di ada di laporan, perhatikan. Ada peredaran darah, kemudian mekanisme peredaran darah. Tadi diberikan beberapa gambaran yang sampai mengeluarkan darah, mulai dari yang terjadi di kepala, pendarahan di bagian ini, pendarahan di usus. Silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan membacakan tentang penjelasan mekanisme peredaran darah. Baik, yang pertama rumusan masalah, yaitu apa penyebab pembuluh darah bisa pecah. Hipotetis masalah yaitu penyebab tersering pembuluh darah pecah di kepala itu hipertensi karena beban tekanan dalam pembuluh darah melebihi kemampuannya. Tekanan yang berlebih itu akan menyebabkan pembuluh darah pecah. Kemudian jantung. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi terseluruh tubuh. Arteri adalah pembuluh yang bertugas mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Darah adalah pembuluh darah yang sangat kecil, disebut juga pembuluh darah. Serambi kanan terletak di atas kanan jantung. Bagian ini berfungsi menerima darah kotor dari vena dan memompanya ke bilik kanan. Darah kotor adalah darah yang mengandung sedikit oksigen. Serambi kiri menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri menampung darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian perbedaan pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena. Pembuluh arteri memiliki lapisan otot tebal di dindingnya, sedangkan pembuluh vena berdinding lebih tipis. Katup tidak memiliki katup karena tekanan darah yang kuat dan darah yang mengalir ke satu jalur. Memiliki katup satu arah yang memastikan darah mengalir terus ke jantung. Aliran darah mengalirkan darah jantung ke seluruh tubuh, membawa darah dari seluruh tubuh mengarah ke paru-paru dan kembali ke jantung. Kesimpulan berdasarkan pelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui penjelasan mekanisme peredaran darah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang peredaran darah manusia. Rumusan masalah yaitu apa akibatnya jika fungsi sistem peredaran darah tidak berjalan dengan baik. Hipotensi masalah akan membuat tubuh menjadi lebih mudah dan cepat lelah. Nomor 1 adalah sistem peredaran darah terdiri dari 4, yaitu jantung, arteri, vena, dan darah. Nomor 2, serambi kanan. Serambi kanan terletak di atas kanan jantung. Bagian ini berfungsi menerima darah kotor dari vena dan memompanya ke bilik kanan. Serambi kiri terletak di bagian jantung atas. Serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Selanjutnya bilik kanan terletak pada bawah serambi kanan. Bilik kanan berfungsi memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida dapat tertukar dengan oksigen melalui proses pernafasan. Selanjutnya bilik kiri ini terletak di bawah serambi kiri, berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nomor 3, dinding pembuluh. Perbedaan dinding pembuluh nadi dan dinding pembuluh arteri. Dinding pembuluh nadi memiliki dinding yang tebal dan kaku untuk menahan tekanan darah tinggi, sedangkan pembuluh balik memiliki diameter yang lebih besar untuk memfasilitasi aliran darah yang lebih lambat dan lebih leluasa. Katup di pembuluh nadi tidak membutuhkan katup karena tekanan dari jantung sendiri sudah membuat darah mengalir melalui satu arah, sedangkan pembuluh balik memiliki katup satu arah yang berfungsi untuk mencegah darah mengalir kembali ke arah yang salah. Aliran darah di pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke jaringan tubuh, sedangkan pembuluh balik membawa darah dari jaringan tubuh kembali ke jantung. Selanjutnya proses peredaran darah kecil melalui jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Proses peredaran darah besar yaitu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
peredaran darah ada 4. Yang pertama ada jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah agar tepat terus berdetak. Sedangkan pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia. Dan arteri, pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang bertugas mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan vena adalah pembuluh darah yang berada dekat dengan permukaan tubuh sehingga bisa terlihat dari permukaan kulit berupa garis bercabang yang berwarna kebiruan, dan kapiler atau pembuluh rambut merupakan pembuluh yang sangat kecil. Dan yang kedua ada struktur jantung. Struktur jantung ada 4, serambi kanan, serambi kiri, balik kanan, dan bilik kanan dan bilik kiri. Dan ruang jantung ada 4, katu pulmonalis, aortir seminar valve, katu tricuspidalis, dan tricuspid valve. Dan perbedaan darah kecil ada peredaran darah kecil, serambi kanan, balik bilik kanan, arteri pulmonalis, kapiler pulmonalis, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Dan peredaran darah besar ada serambi kiri, bilik kiri, aorta, arteri, kapiler, seluruh tubuh, vena cava, dan serambi kanan. Rumusan masalah, bagaimana proses pembekuan darah? Proses sendiri melibatkan penyempitan pembuluh darah untuk membatasi aliran darah. Kemudian trombosit akan membentuk sumbatan pada pembuluh darah untuk menghentikan peredaran darah. Sekian kesimpulan dari materi mekanisme peredaran darah pada manusia dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil laporan dari diskusi kelompok saya tentang mekanisme peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran hari ini agar bisa mengetahui mekanisme peredaran darah pada manusia. Rumusan masalah, bagaimana cara menghentikan darah pada luka yang terus keluar, yaitu memberikan tekanan langsung pada luka atau dengan kain bersih sampai peredaran berhenti. Organ sistem peredaran darah pada manusia. Jantung. Jantung adalah organ vital yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah, bagian yang sistem sirkulasi pada tubuh manusia. Arteri, sebagai mengeluarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Vena, sebagai pembuluh darah yang mengalir kembali ke jantung. Struktur jantung, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Kesimpulan dari materi tersebut adalah kita dapat mengetahui sirkulasi peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengalir dari jantung lalu ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung.